Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jamaah salat Jumat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah yang pertama dan yang utama, kita selalu tidak bosan dan tidak lupa untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lafal alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji kita panjatkan pada Allah atas berbagai nikmat yang telah Allah anugerahkan pada kita sekalian. Allah masih memberikan kita nikmat sehat, umur panjang. Juga lebih dari itu, kita masih diberi nikmat iman dan Islam. Dan alhamdulillah kita masih diberi kekuatan untuk menghadiri sholat Jumat, undangan Allah setiap seminggu sekali. Apapun nikmat yang Allah berikan patut kita syukuri, walau itu sedikit. Sebagaimana dalam hadis riwayat Ahmad, barang siapa yang tidak mensyukuri yang sedikit, maka ia sulit untuk mensyukuri sesuatu yang banyak. Syekh Al-Albani mengatakan bahwa hadis ini hasan, sebagaimana dalam As-Silsilah As-Shahihah nomor 667. Semoga kita menjadi hamba Allah yang bersyukur dan dapat memanfaatkan nikmat yang ada dalam ketaatan dan ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga kepada para sahabat, para tabi'in, serta para ulama yang memberikan contoh yang baik kepada kita. Sebagaimana perintah memperbanyak sholawat pada Nabi disebutkan dalam hadis yang artinya, perbanyaklah sholawat kepadaku pada setiap Jumat, karena sholawat umatku akan diperlihatkan padaku pada setiap Jumat. Barang siapa yang banyak bersolawat kepadaku, dialah yang paling dekat denganku pada hari kiamat nanti. Hadis riwayat Al-Baihaqi dalam Sunan Al-Kubra. Para jemaah sholat Jumat yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga senantiasa kita diberi kenikmatan, diberi keberkahan, dan diberi apapun yang kita minta dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu dalam sehari kita sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu yang paling berat yang dilakukan oleh kita adalah sholat subuh. Karena ketika itu keadaan kita masih berat untuk bangun dan sulit untuk beraktivitas. Oleh karenanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam
memberikan motivasi yang besar untuk menjaga sholat subuh tersebut. Sebagaimana dari Abu Musa radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengerjakan sholat bardain, yaitu sholat subuh dan sholat asar, maka dia akan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari. Dan yang selanjutnya, barang siapa yang sholat subuh, maka ia berada dalam jaminan Allah. Oleh karena itu, janganlah menyakiti orang yang sholat subuh tanpa jalan yang benar. Jika tidak, Allah akan menyiksanya dengan menelungkupkannya di atas wajahnya dalam neraka jahanam. Namun, kita harus hati-hati. Kalau tidak menjaga sholat subuh, kita dapat tergolong dalam golongan orang-orang munafik. Dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada sholat yang lebih berat bagi orang munafik selain dari sholat subuh dan sholat isya. Seandainya mereka tahu keutamaan yang ada pada kedua sholat tersebut, tentu mereka akan mendatanginya walaupun sambil merangkak. Hadis riwayat Bukhari nomor 657. Dan Ibnu Hajar mengatakan bahwa semua sholat itu berat bagi orang munafik, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah yang artinya, dan mereka tidak mengerjakan sembahyang, melainkan dengan malas. Quran Surat At-Taubah ayat 54. Jamaah sholat Jumat rahimakumullah yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi sholat isya dan sholat subuh yang lebih berat bagi orang munafik karena rasa malas yang menyebabkan enggan melakukannya. Karena sholat isya adalah waktu di mana orang-orang beristirahat setelah seharian bekerja dan beraktivitas. Sedangkan sholat subuh adalah waktunya tidur. Apalagi seperti sekarang ini cuaca di waktu subuh sangat dingin sehingga untuk bangun biasanya malas-malesan. Jamaah sholat Jumat yang berbahagia dan insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekarang bagaimana kalau kita sudah rutin menjaga sholat subuh, namun telat melakukannya? Dari Anas bin Malik, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis riwayat Bukhari nomor 597, yaitu jika salah seorang di antara kalian tertidur atau lalai dari sholat, maka hendaklah ia sholat ketika ia ingat. Karena Allah firman yang artinya, kerjakanlah sholat ketika ingat. Seperti contoh misalnya, kita sudah punya kebiasaan bangun subuh. Namun karena ketika itu ketiduran, atau karena mungkin begadang, akhirnya bangunnya baru jam 6 pagi. Padahal ketika itu matahari sudah terbit dan sudah terpenggalah. Maka berarti kita sholat ketika kita ingat atau ketika bangun saat itu, meskipun matahari sudah meninggi. Jamaah sholat Jumat yang berbahagia dan insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekarang bagaimana agar kita bisa bangun sholat subuh yang amat penting itu?
Untuk hal yang pertama, menjaga sholat subuh dapat jaminan surga. Dari Abu Musa radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengerjakan sholat bardain, barang siapa yang mengerjakan sholat bardain, yaitu sholat subuh dan asar, maka dia akan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari nomor 574. Selanjutnya yang kedua, yaitu menjaga sholat subuh dapat jaminan surga. Dari Abu Umarah bin Ruwaibah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah akan masuk neraka orang yang melaksanakan sholat sebelum terbitnya matahari, yaitu sholat subuh, dan sholat sebelum tenggelamnya matahari, yaitu sholat asar. Sedangkan keutamaan yang ketiga, yaitu yang menjaga sholat subuh akan mendapatkan jaminan Allah. Dari Jundab bin Abdillah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang sholat subuh, maka ia berada dalam jaminan Allah. Karena itu, janganlah orang yang sholat subuh, karena itu janganlah menyakiti orang yang sholat subuh tanpa jalan yang benar. Jika tidak, Allah akan menyiksanya dengan menelungkupkannya di atas wajahnya dalam neraka jahanam. Keutamaan yang keempat, yaitu sholat subuh disaksikan oleh para malaikat. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 78 yang artinya, dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula sholat subuh. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Sedangkan yang lain, yaitu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, malaikat malam dan malaikat siang berkumpul pada saat sholat subuh. Abu Hurairah berkata, bacalah ketika itu sesukamu, karena Allah Ta'ala berfirman yang artinya, lakukanlah sholat subuh, karena sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Imam Al-Qurtubi rahimahullah dalam Al-Jami' Ahkam Al-Quran tentang ayat di atas mengatakan, sholat subuh dalam surat Al-Isra ayat 78 disebutkan dengan Quran al-Fajri, yaitu sholat lainnya dalam ayat yang sama yang tidak disebutkan demikian. Karena Al-Quran itu paling lama didengar dalam sholat subuh, yaitu begitu lamanya Al-Quran dibaca saat itu. Yang kelima, sholat subuh itu bagi orang munafik. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, tidak ada sholat yang lebih berat bagi orang munafik selain dari sholat subuh dan sholat isya. Seandainya mereka tahu keutamaan yang ada pada kedua sholat tersebut, tentu mereka akan mendatanginya walaupun sambil merangkak. Hadis riwayat Bukhari nomor 657. Sedangkan Ibnu Hajar rahimahullah mengatakan bahwa semua sholat itu berat bagi orang munafik, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah surat Al-Bari ayat 141.
Akan tetapi sholat isya dan sholat subuh lebih berat bagi orang munafik karena rasa malas yang menyebabkan enggan melakukannya. Karena sholat isya adalah waktu di mana orang-orang beristirahat, sedangkan waktu subuh adalah waktu nikmatnya tidur. Ma'asyiral muslimin rahimat wa rahimakumullah. Jamaah sholat Jumat yang berbahagia dan insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan pertanyaan besar bagi kita, bagaimana kita bisa bangun subuh? Karena di antara kita mungkin sulit untuk bangun subuh, bahkan sudah pakai alarm, pakai diketok-ketok pintunya, tetap saja cuma ngulat-ngulat saja. Untuk yang pertama yaitu agar kita bisa bangun subuh, tidur di awal malam. Maksimal jam 10 malam kita harus sudah tidur. Dan tidak begadang kecuali saat butuh. Atau mungkin kalau yang karyawan biasanya lembur, itu tidak masalah karena memang tuntutan dan kewajiban. Diriwayatkan dari Abu Barzah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW membenci tidur sebelum sholat isya dan bincang-bincang setelahnya. Hadis riwayat Bukhari nomor 568. Sedangkan Umar bin Al-Khattab sampai-sampai pernah memukul orang yang begadang setelah sholat isya. Beliau mengatakan, apakah kalian sekarang begadang di awal malam? Nanti di akhir malam tertidur lelap. Dan memang biasanya kalau kita tidur di atas jam 12, untuk bangun jam 4 atau setengah 5 itu memang agak sulit. Mungkin pengalaman pribadi. Sedangkan agar kita bisa bangun sholat subuh yang kedua, menjaga adab Islami sebelum tidur. Seperti berwudu, membaca ayat kursi, membaca 3 surat, Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan Anas. Kemudian membaca doa untuk tidur. Dan mengusapkan pada anggota badan yang bisa dijangkau. Dan membaca juga Bismikallahumma wa amutu wa ahya. Ya Allah, dengan menyebut namamu, aku hidup, dan dengan menyebut namamu, aku mati. Seperti diajarkan dalam riwayat Bukhari. Sedangkan tips yang ketiga, yaitu menggunakan alat-alat pengingat seperti alarm, dan sekarang ini karena sudah canggih HP kita pasti ada alarmnya, ataupun waker yang lebih besar sehingga suaranya lebih keras, sebagaimana untuk mengingat waktu sholat subuh. Kalau zaman dulu mungkin atau sekarang juga masih ada, yaitu setiap ada ayam berkokok pada pagi hari itu tandanya waktu sholat subuh sudah tiba. Makanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, janganlah kalian mencaci ayam jantan, karena ayam jantan itu biasa membangunkan untuk sholat. Hadis riwayat Abu Daud nomor 5101. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jamaah sholat Jumat yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari Buraidah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang berjalan di dalam kegelapan menuju masjid-masjid, bahwa ia akan mendapatkan cahaya sempurna pada hari kiamat. Dan dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasul bersabda, siapa yang menghadiri sholat isya berjamaah, maka baginya sholat separuh malam.
Dan barang siapa yang melaksanakan isya dan subuh berjamaah, maka baginya seperti sholat semalaman. Hadis riwayat Tirmidzi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wastawassaw bis sabr. Wa qur rabbi fil warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat Jumat yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah sebelum kita tutup khotbah ini kita berdoa agar kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma arina haqqa haqqan warzuqna tibaa wa arina batila batila warzuqna ijtinaba. Rabbi walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghilal lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Allah yang Maha Kuasa, kami mohon kepadamu agar senantiasa memberikan keberkahan pada bangsa Indonesia. Semoga negeri ini selalu dalam keadaan aman, damai, dan sejahtera. Bimbing para pemimpin kami untuk selalu mengikuti kebijakan yang baik dan memperjuangkan kebaikan rakyat, juga membawa kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Semoga persatuan dan solidaritas negara Indonesia terus maju dan menginspirasi dunia. Ya Allah, kami mohon kesejahteraan dalam agama kami, kesehatan dalam tubuh kami, penambahan ilmu pengetahuan akal sehat kami, keberkahan dalam rezeki kami, dan taubat yang diterima setelah kami meninggalkan dunia ini. Kami berlindung kepadamu dari kejelekan dan dari kejahatan yang ada di muka bumi dan di langit. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.